Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah kita masih memudahkan daripada langkah-langkah kaki kita untuk datang melanjutkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan melanjutkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan Allah termuda, kepada kasih yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana asbab musabab pengorbanan jerih payah beliau sehingga alhamdulillah agama Islam ini dengan mudah kita bisa nikmati dan amalkan sampai dengan saat ini. Dan kita banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harapannya di kiamat kelak kita sama-sama yang hadir pada malam hari yang mulia ini kita mendapatkan syafaatnya dan sekaligus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Amin ya rabbal alamin. Dan sama-sama kami hormati para alim, para ulama, para asatidz yang hadir pada malam hari ini, para pengurus masjid. Alhamdulillah banyak hadir ketua pembina dari yayasan dan bapak-bapak, ibu-ibu, semoga semua kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kami tidak layak dan pantas berbicara di hadapan Bapak Ibu semua, karena alhamdulillah nampak dari sini bahwasanya Bapak Ibu sekalian adalah orang-orang yang senantiasa mengeluarkan daripada cahaya-cahaya. Akan tetapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berhubung bimbingnya tidak datang, maka kami mengisi sepatah dua patah kata supaya kita tetap mendapatkan yang namanya pahala istiqomah. Istiqomah itu yang perlu, karena istiqomah ini sering kita dengar khairun min alfi karamah, khairun min alfi karamah, lebih baik daripada 1000 bulan, 1000 karamah, lebih baik daripada 1000 karamah. Dan dengan kita beristiqomah di bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan ini, maka Allah Subhanahu wa taala betul-betul melipat gandakan daripada keutamaan dan pahala yang diberikan kepada kita semua. Maka hadirin Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan dengan kita mengisi sebelum kita menunaikan daripada sholat tarawih kita, ini tanda supaya kita ada semangat jazbah untuk melaksanakan amalan-amalan. Makanya setiap sebelum kita melaksanakan ibadah daripada sholat sunnah tarawih, kita diberikan semangat oleh para guru kita, para guru-guru kita, kemudian para ustadz yang senantiasa datang untuk bagaimana hadir untuk mengisi daripada tausiah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala senantiasa berfirman dalam Al-Qur'an, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruni wa la takfurun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum." Ketika kita datang mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruni wa la takfurun." Dan dengan kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, saya Allah pun akan mengingat kita. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih dekat daripada apa yang kita rasakan ketika kita datang mendekati daripada Allah Subhanahu wa taala dengan secara berjalan. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya, Allah Subhanahu wa taala mendekati daripada hamba dengan berlari. Allah Subhanahu wa taala tergantung daripada prasangka hamba. Dan dengan kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan duduk dan berbaring. Ini kita mengingat Allah dalam keadaan duduk sesuai yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan, orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdiri
dalam keadaan duduk dan dalam keadaan berbaring. Maka kita yang mendengarkan, mengisi daripada muzakarah kita membicarakan tentang agama ini, kita berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Zikir bermakna yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka senantiasa ketika kebiasaan hati kita sudah langsung mengoneksi kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semua akan bernilai ibadah. Ketika kita duduk mengingat Allah, itu sudah bernilai ibadah. Ketika kita duduk mengingat Allah, itu akan bernilai ibadah. Apapun yang kita kerjakan, ketika kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan bernilai ibadah. Dan itu adalah namanya zikir. Dan seabdul-abdulnya zikir apa? Sering kita bahasakan, sering kita lantunkan, afdalul zikri la ilaha illallah. Afdalul zikri la ilaha illallah. Coba semua, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada 3 tingkatan zikir tersebut. Yang pertama, la ilaha illallah. Ketika bibir kita mengucapkan la ilaha illallah, hati kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat pekerjaan kita, mengingat apa yang kita lalui segala macamnya. Bibir kita mengucapkan la ilaha illallah, tapi hati kita masih lalai. Itu pun sudah nilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nilai 10 derajat, 10 kebaikan. Itu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan ini zikir yang paling rendah. Ketika zikir bibir kita mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, hati kita mengingat daripada kematian. Kita mengingat kematian, nanti ketika saya meninggal dunia, saya akan dibungkus dengan 3 lembar daripada kain kafan. Yang bagaimana kain kafan tersebut harganya tidak mahal, begitu banyak harta benda yang saya kumpulkan, akan tetapi yang saya bawa kembali kepada Allah berupa benda dunia ini, berupa 3 lembar kain kafan. Mengapa hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Di situ kita merenung sambil mengucapkan kalimat tahlil la ilaha illallah. Kemudian hati kita merenung bagaimana tentang kematian kita, bagaimana kita ketika akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meninggal dunia, yang kita bawa 3 lembar kain kafan, kita merenung kenapa saya bakhil sekali untuk bersedekah, berinfak, sedangkan yang saya akan bawa adalah 3 lembar kain kafan. Kemudian kita akan dibawa pergi ke masjid, disolatkan, kemudian kita akan dibawa ke pemakaman, ke kuburan, ke tempat kita yang terakhir. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan ditimbun, diinjak-injak, kemudian dikuburkan, ditimbun dengan tanah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu besar, begitu mewah rumah yang kita bangun, ternyata kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di kuburan yang begitu sempit. Semua akan kita bawa hanya iman dan amal sore kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berzikir dengan demikian, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang bagaimana hati kita senantiasa mengingat kematian dengan pahala 700 kebaikan atau 700 derajat. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, hati kita senantiasa terhubung kepada Allah. Yusaddiqu qalbuhu lisanahu dakhala min ayyi abwabil jannati sya'a. Kemudian kita meyakini dengan apa yang kita ucapkan tersebut, bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Laisa anta'budu illallah, tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Laisa yuhyi, tidak ada yang memberikan hidup kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kita tidak ada apa-apanya, semua ada remote controlnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berzikir dengan sedemikian rupanya, maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pahalanya ketika ditimbang
dengan bahwasanya ketika ditimbang seluruh isi yang ada di langit dan ada yang di bumi, ditimbang di sebelah timbangan lainnya ada kalimat la ilaha illallah yang bagaimana mengingat daripada apa yang kita yakini dalam hati kita, maka itu lebih berat daripada apa-apa yang ada di bumi dan apa-apa yang ada di langit. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika apapun yang kita lakukan dan kerjakan, ketika ada zikir di dalamnya, maka semua bernilai ibadah. Dan seafdal-afdalnya zikir tergantung sesuai dengan keadaannya. Makanya ada ketika kita berbaring ada zikirnya. Apa zikirnya? Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut. Ketika kita berbuka puasa apa zikirnya? Allahumma laka sumtu wa bika amatu. Gak mungkin ketika kita berbuka la ilaha illallah la ilaha illallah. Nah, itu tidak sesuai dengan tempatnya. Ketika kita melihat sesuatu yang begitu indah sekali di hadapan kita, laut yang indah, di tengah laut itu ada gunung dan di tengah gunung itu ada air yang begitu indah, maka kita mengucapkan subhanallah, bukan mengucapkan la ilaha illallah. Subhanallah, tidak ada yang menciptakan yang lebih indah kecuali yang maha indah. Maka Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maknanya bagaimana? Maknanya ketika kita menghadirkan, mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam situasi apapun, maka semua itu akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah itu bukan hanya sekadar puasa, zikir yang biasa kita kenal subhanallah alhamdulillah, bukan hanya sekedar bersedekah, membaca Al-Qur'an, akan tetapi apapun yang akan kita kerjakan ketika ada zikir dalamnya, itu semua akan dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk di sini tidak mengucapkan apa-apa. Kita tidak mengucapkan apa-apa. Kita cuma mendengar, apakah beribadah? Beribadah. Kenapa beribadah? Karena kita berzikir mengingat Allah dengan telinga kita. Itu namanya zikir. Itu maknanya zikir, zikir fil qalbi. Bahkan kalau para wali, para ulama terdahulu itu bagaimana setiap hembusan daripada nafas mereka itu sudah berzikir. Sehingga diceritakan ketika ada seorang ulama yang betul-betul diremehkan, apa amalannya, kenapa betul-betul dijuluki, sehingga ketika didatangi ketika malam harinya ternyata tertidur, ketika didekati ternyata mendengkurnya saja menyebut nama Allah, Allah, Allah. Itu orang-orang terdahulu tidak pernah putus kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika meninggalkan daripada dunia ini dengan mudahnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Semoga kita yang hadir pada malam hari yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan. Amin ya Allah. Mudahkan segala urusan-urusan kita. Amin ya Allah. Segala dosa-dosa kita dan terima segala amal ibadah kita selama bulan Ramadan ini. Amin amin ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar semata-mata mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari khilafat pribadi. Apa yang telah kita dengarkan semoga ada manfaat dan barakahnya. Allahumma fi ila hadhihi sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.